Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membahas tentang puasa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tujuan kita berpuasa sebagaimana yang kita ketahui adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa, kata Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah banyak perintah di dalam Al-Quran? Ya, salah satunya adalah berpuasa, tujuannya agar kita menjadi orang bertakwa. Pertanyaannya, apa sih istimewanya kalau kita jadi orang yang bertakwa? Apakah kalau jadi orang bertakwa hutang kita lunas? Apakah dengan menjadi orang yang bertakwa hidup kita jadi lebih mudah? Apakah dengan menjadi orang yang bertakwa kita akan menjadi kaya raya? Atau sebaliknya? Karena kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, justru kebanyakan orang yang tidak bertakwa pada Allah, bahkan ia tidak kenal Allah sama sekali, hidupnya secara zahir, ya secara lahiriah, hidupnya sukses. Mereka orang kaya, pemimpin perusahaan, punya puluhan atau ratusan toko, tanahnya ribuan hektar. Mereka sukses. Mereka tidak bertakwa, bahkan mereka tidak kenal dengan Allah. Tapi justru mereka menjadi orang berhasil dalam hidup. Tapi kita lihat di masjid-masjid, di surau-surau, musola-musola, orang-orang yang rajin ke masjid, orang yang selalu sholat malam, justru hidupnya biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita lihat cenderung, ya mereka orang-orang ekonomi kelas bawah. Jadi, apa sih istimewanya menjadi orang bertakwa? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ukur kasih sayang Allah kepada kita, standar ukurannya adalah kekayaan materi, maka kalau materi jadi standar kesayangan Allah kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita, kita bisa lihat orang yang paling disayangi oleh Allah adalah Qarun. Kenapa? Karena Qarun orang yang paling kaya. Kalau logikanya, orang yang kaya itu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Tapi tidak seperti itu kenyataannya. Justru Qarun, Allah benamkan ia bersama hartanya ke dalam perut bumi. Jadi standar seorang itu mulia di sisi Allah, hebat di sisi Allah, ya, sukses di sisi Allah, bukan kekayaan. Karena Qarun orang kaya, tapi justru dibenamkan oleh Allah dengan hartanya ke dalam perut bumi. Kalau standar kesuksesan, kasih sayang Allah kepada kita, kemuliaan Allah untuk kita adalah kita punya jabatan yang besar, punya banyak pengikut, justru kalau itu standarnya, maka seharusnya orang yang paling dikasihi oleh Allah adalah Fir'aun. Tapi lihat, justru Fir'aun adalah manusia yang paling dibenci oleh Allah. Bahkan ketika nama Fir'aun disebut, para ulama banyak menyebut namanya di ujung namanya dengan kata-kata Fir'aun laknatullah alaih, Fir'aun yang dilaknat oleh Allah atasnya. Padahal dia orang yang paling berkuasa. Tapi kita mengetahui bahwa kasih sayang Allah, kemuliaan dari Allah kepada kita bukan karena jabatan yang kita miliki. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, nah, disinilah kita penting menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun dia secara materi adalah orang yang miskin menurut pandangan kebanyakan orang, walaupun ia tidak punya jabatan apapun di tengah masyarakat, tidak dipandang oleh masyarakat, tetapi ketika ia bertakwa pada Allah, takut kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah yang sesuai, yang sanggup ia untuk melakukannya, menjauhi seluruh larangan Allah tanpa terkecuali, inna akramakum indallahi atqakum, ia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian kalau kita bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita secara pribadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah secara individu, ya, siapa yang bertakwa kepada Allah secara pribadi, yaj'al lahu makhraja, Allah berjanji akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Apa masalah hidupnya? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sosial. Ketika kita bertakwa pada Allah, Allah akan bantu kita
Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Allah akan bantu kita, wahai kaum muslimin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan janji Allah selanjutnya adalah Allah akan berikan kepada kita rezeki dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Rezeki itu apakah berupa mobil, motor baru, rumah besar? Tidak. Itu belum tentu rezeki. Rezeki itu adalah segala nikmat Allah kepada kita yang membuat kita semakin dekat pada Allah. Orang yang bertakwa, sebagaimana janji Allah, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah berikan dia kesehatan, sehat badannya, fisiknya, hingga ia sanggup untuk berjalan ke masjid. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, walaupun ia tinggal di rumah yang sempit, di gang yang sempit, dan di jalan buntu. Mungkin dia penghasilannya UMR, bahkan di bawah UMR, tetapi cukup nyaman hidupnya. Anaknya bisa dididik ke agama, istrinya soleha. Dan ini adalah rezeki, wahai saudaraku. Ketika kita bertakwa kepada Allah secara individu, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah kita, dan Allah beri rezeki dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Itu secara individu, secara pribadi. Kemudian di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang orang yang bertakwa secara kolektif. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan seandainya, kata Allah, penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu kota, suatu negara, mulai dari pemimpin tertingginya sampai rakyat jelatanya, amanu wattaqau, mereka semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, mulai dari presidennya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, sampai rakyat jelatanya, semuanya taat pada Allah, menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan mereka, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, tidak berbuat maksiat, tidak memfasilitasi tempat-tempat maksiat, tidak zalim dengan ulama, tidak membenci syariat. Itu yang dimaksud dengan beriman dan bertakwa pada Allah, menjalankan hukum-hukum Allah. Allah janjikan, la fatahna, niscaya akan kami bukakan, kata Allah, barakati minas sama'i wal ard, barokah dari langit dan bumi. Saudaraku yang dirahmati Allah, lihat negeri kita hari ini. Apakah negeri ini menyenangkan saat ini? Kita lihat bahan-bahan sembako naik semuanya. Minyak goreng susah untuk dicari di mana-mana. Rakyat kecil menderita. Musibah di mana-mana. Apakah negeri ini diberikan barokah oleh Allah? Kalau kita lihat kondisi saat ini, bisa jadi Allah telah mencabut keberkahannya dari negeri kita. Kenapa Allah mencabut keberkahannya? Mungkin kita semua, mulai dari pemimpin sampai rakyatnya, sudah tidak bertakwa lagi kepada Allah. Tempat-tempat maksiat difasilitasi. Ya, ada ulama amar ma'ruf nahi munkar disingkirkan, ditangkap. Orang-orang kaya memamerkan kekayaannya seperti Qarun, padahal itu hasil penipuan. Rakyat kecil dibiarkan menderita, orang-orang miskin dibiarkan menderita. Padahal perintah Allah dan Rasulnya adalah orang kaya itu wajib menyantuni orang-orang miskin, baik itu berupa zakat mal ataupun infak dan sedekahnya. Pemimpin-pemimpin tidak lagi peduli dengan rakyatnya, sibuk ngurus urusan perutnya, sibuk mengambil uang yang bukan haknya, dan korupsi, riswah atau suap telah menjadi sesuatu yang mentradisi di tengah masyarakat kita. Kalau seperti ini bangsa kita, ya berarti kita tidak bertakwa pada Allah. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, Allah akan cabut barokah untuk negeri kita. Kalau Allah cabut barokah untuk negeri kita ini akan semakin kacau, akan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi
Allah telah janjikan pribadi yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari setiap masalahnya. Allah akan berikan rezeki dari jalan tidak disangka-sangka. Suatu bangsa, suatu penduduk, suatu negeri yang beriman semua masyarakatnya secara kolektif, Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Dan di akhirat nanti, orang-orang yang bertakwa, Allah sediakan untuk mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga itu, kata Allah, u'iddat lil muttaqin, Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, menjadi orang bertakwa itu harus kita usahakan setiap hari. Tidak hanya di bulan Ramadan, setiap hari yang kita lalui. Akan tetapi momentum Ramadan ini seharusnya menjadi momen yang pas bagi kita untuk lebih menggiatkan amal kita kepada Allah, untuk lebih menggiatkan membersihkan diri kita, untuk lebih menggiatkan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, dan kita mendapatkan predikat di sisi Allah, tidak hanya secara pribadi tetapi juga secara kolektif, menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita cari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.